Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Post Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri tentunya. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Dan kali ini kita di seri saham pilihan, di seri analisa teknikal saham mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 31 Januari 2022 pastinya. Adapun saham-saham yang akan kita analisa yaitu saham Adro, TLKM atau Telkom, ISAT, YNKP, Tekim, UNTR, ASII atau Astra International dan juga BBRI. Oke guys, dan pastinya konten video ini disclaimer on ya, artinya setiap keputusan membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi itu murni menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri. Dan saran saya Anda tetap untuk berkonsultasi dengan praktisi yang ada di pasar modal pastinya. Oke, langsung saja. Konten ini saya buat di tanggal 22 Januari 2022. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita langsung saja mulai dari saham Adaro. Seperti biasa kita menggunakan platform RHB Trade Smart versi desktopnya ya. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman sudah memberikan dukungannya ya dengan memberikan subscribe-nya, like, share juga serta meninggalkan komennya. Saya juga ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalau misalnya dari teman-teman ada yang ini memberikan usulan saham untuk kita analisa atau kita bedah, yuk silakan aja langsung tinggalkan komen aja atau langsung aja kontak via Telegram ataupun WhatsApp yang sudah saya cantumkan. Oke. Dan saya juga mengucapkan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, yuk ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari konten channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga follow podcast My Pod Story, baik itu di Spotify, Google Podcast atau di platform kanal podcast lainnya. Oke, langsung saja kita mulai dari Adaro Energi. Di sini saya menggunakan indikator ini ya. Kalau kita bicara tentang teknikal sih itu kembali ke selera masing-masing aja ya. Tapi paling tidak harapan saya ini bisa menjadi second opinion atau set opinion buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi nantinya. Ya kan, dan di sini saya biasa menggunakan candlestick sepasti ya kan. Dan juga saya menggunakan moving average, MA1 dengan parameter 5, MA2 parameter 10, MA3 dengan parameter 20. Untuk MA3 ini memang ada beberapa yang menggunakan parameter 50 atau 100 atau bahkan 200 gitu. Itu bebas saja sih. Kembali ke seleranya dan juga dengan sell tradingnya aja gitu. Dan berikutnya saya menggunakan juga stokastik, indikator stokastik dengan parameter 1413. Ini pun sama. Misalnya teman-teman pengen menggunakan parameternya tuh 513, 533, 1013 ataupun 1033 atau bahkan juga 1433 itu bebas saja gitu. Intinya sih itu kembali ke seleranya aja gitu. Oke, dan juga di sini ada MACD juga. Saya nggak merubah parameternya, settingannya tetap ya. Saya juga menggunakan CCI. Di sini kan CCI-nya yang saya pakai nanti kita mulai dari parameter 10, lalu kita nanti bandingkan dengan parameter 20 dan juga kita terakhir kita kombinasikan juga dengan parameter 30 untuk melihat trennya nanti. Oke, kita langsung saja. Kita mulai dari CCI di sini. Ini kan CCI-nya masih 30 ya untuk Adaro Energi. Oke, kita mulai dari parameter 10 terlebih dahulu. Oke, untuk Adaro di sini prinsip bacanya CCI ini buat teman-teman sudah mengikuti channel YouTube saya pastinya sudah paham ya bahwasanya kita akan memastikan sinyal CCI-nya ini garisnya itu mengarah ke atas gitu. Yang penting itu dulu, mengarah ke atas. Dan yang kedua, pastikan itu berada di area 0 sampai 100. Kenapa? Kalau berada di area 0 sampai 100 itu artinya menunjukkan sinyal atau adanya indikasi dia uptrend, bullish atau bahkan strong bullish. Tapi kalau misalnya seperti posisi Adaro saat ini ya yang CCI-nya ini berada di area ya kisaran 11%, minus 9% ya, minus 9%-an. Ini berarti dia sinyalnya menunjukkan sinyal technical rebound gitu. Artinya kalau garisnya di bawah 0 atau minus itu mengarah ke atas itu namanya technical rebound. Kalau mengarah ke bawah itu namanya downtrend. Begitu juga kalau nantinya garis sisa ini mengarah ke bawah itu di atas area 0 ya.
itu tetap kita anggap dengan downtrend atau profit taking atau koreksi harga seperti itu. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan sendiri ya guys. Di sini ada CCI ya minus 11 sampai 13%-an ya di sini. Dan garisnya sih sudah agak melandai ya di sini sebenarnya sih kalau kita bisa perhatikan. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada sentimen di saham Adaro ya, sehingga nanti masih melanjutkan peluang penguatannya. Untuk saat ini parameter 10 CCI masih menunjukkan sinyal technical rebound meskipun kekuatannya agak berkurang gitu. Oke, kita lanjutkan. Dan Adaro CCI parameter 20 ini malah mengarah ke bawah meskipun di atas 0 ya, ini kisaran 10%-an lah kurang lebih. Ini berarti dia profit taking. Untuk mid-nya dia ada peluang untuk profit taking gitu. Kita akan coba memastikan lagi dengan parameter 30 di sini. Kita akan coba memastikan lagi parameter 30. Oke, sama parameter 30 meskipun sisanya ini berada di area minus 50%-an ya. Tapi kan ini mengarah ke bawah, artinya longnya sih ada peluang dia untuk terkoreksi. Oke, tapi untuk shortnya selama garisnya itu mengarah ke atas ya, itu masih ada peluang dia mau uptrend dengan catatan harus tembus di atas 0 gitu. Kalau posisi kayak gini artinya dia butuh sentimen, yang mudah-mudahan nanti ada sentimen ke depannya. Oke, jadi kita lanjutkan ke sinyal indikator MACD-nya. Oke, di sini tekanan turunnya itu udah agak berkurang, ada dua garis ya. Yang pertama itu garis warna biru dan garis warna merah. Nah, pastikan garis warna biru itu mengarah ke atas dan memotong garis warna merahnya, ya kan? Sehingga nanti itu disebut dengan pola golden cross atau strong bullish atau bullish lah, atau uptrend juga. Tapi kalau garis warna birunya itu memotong garis warna merah ke bawah, itu namanya dead cross. Artinya kita harus menghindari. Karena apa? Karena itu profit taking dan juga koreksi serta pastinya downtrend. Kita harus hindari hal seperti itu. Jadi peluang terbuka downtrend itu dari garis warna biru memotong garis warna merah ke bawah seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini memang periode sebelumnya ya, per tanggal 19 Januari 2022 kemarin, MACD dari Adaro ini mengarah ke bawah tapi udah mulai berkurang tekanannya gitu. Sehingga kita harapkan sih estimasinya dari tanggal 24 sampai tanggal 31 Januari nanti mudah-mudahan nanti ada sentimen sehingga nanti sinyal garis warna biru ini tidak lagi mengarah ke bawah tapi minimal 1S bahkan mengarah ke atas. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke stokastik. Prinsip bacanya sama kayak MACD tadi ya, ada garis warna biru dan garis warna merah. Pastikan garis warna birunya mengarah ke atas terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau di sini kita bisa perhatikan garis warna birunya ternyata itu mengarah ke bawah gitu. Memang dia masih di area normal, nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal juga gitu, tapi masih tergolong murah sih gitu. Tapi mungkin akan ada koreksi ya dalam beberapa hari ke depan, yang mudah-mudahan nanti ada sentimen dengan corporate action atau sentimen secara kebijakan perekonomian ya, dengan kebijakan batubara misalnya. Kita harapkan ke sana. Oke. Sekarang kita akan memastikan juga bagaimana dengan moving average. Moving average ini ada garisnya, MA1-nya itu warna hijau, MA2 warna merah, MA3 dengan warna biru. Oke, MA1 di sini bisa teman-teman perhatikan ya. Di sini garisnya warna hijau ini mengarah ke atas sih. Cuman MA2-nya ini dead cross. Dead cross kemana? Ke MA3 gitu. Nah, ini yang kita harus waspadai gitu. Ya memang sih harapannya mudah-mudahan nanti ya dalam estimasi kita sampai tanggal 31 Januari nanti, mudah-mudahan nanti ini garis MA1 atau MA1-nya itu konsisten mengarah ke atas sehingga nanti memotong garis MA2 dan juga MA3 pastinya, ya kan? Tapi kita harus pahami juga sentimennya. Untuk range-nya saya menggunakan Fibonacci di sini, ya. Kalau sebelumnya range dari saham Adaro ini berada di area supportnya yaitu Rp2.157 per lembar sampai Rp2.274,74 per lembarnya. Dan saat ini dia berhasil ditutup di atas levelnya ya, di atas ini ya, di area resistensi sebenarnya. Ya, dia kan ditutup di level harga ini. Di level harga 2.300-an ya kan. Nah, sehingga saat ini untuk range berikutnya yaitu mulai dari harga 2.274 sampai Rp2.463,56. Itu untuk range saham Adaro. Kalau misalnya dia mau uptrend, dia harus kuat di atas atau minimal di area 2.270-an gitu. Kalau dia mau uptrend ya, sinyal uptrendnya. Tapi kalau misalnya dia nanti terkoreksi, pecah lagi ini supportnya,
dia bisa ke level harga 2.157 bahkan sampai ke 2.063 rupiah per lembarnya seperti itu. Oke, itu untuk saham Adaro Energi Tbk. Kita lanjutkan ke saham berikutnya, ada saham TLKM atau Telkom. Oke, kita perhatikan di sini. Kita mulai dari CCI-nya. CCI Telkom ini sudah overbought sih, sudah cukup mahal sebenarnya. Tapi kan ini masih mengarah ke atas ya parameter 10-nya. Apakah boleh nggak sih masuk sini ya? Saya sih boleh aja gitu. Tapi disclaimer on ya. Cuma masalahnya kita harus hati-hati di sini dan kita harus memastikan lagi, mengkonfirmasi ke parameter 20 juga sama. Ini dia berada di 187% CCI parameter 20-nya ya. Jadi ini sudah cukup mahal sebenarnya. Ini kita harus hati-hati. Parameter 30 CCI juga ini garisnya mengarah ke atas sih, memang sama 239% di area itu. Ini sangat rawan sekali kalau misalnya nanti bisa terjadi koreksi gitu. Uangnya ini sangat berbahaya sekali gitu. Tapi saya nggak melarang sih, cuman kita harus hati-hati aja kalau kita mau masuk ke saham ini. Ya mungkin kita pakai metode scalping atau day trade misalnya ya, kalau memang mau memaksakan diri untuk masuk ke saham ini. Oke. MACD-nya bagaimana? MACD-nya garis warna birunya masih mengarah ke atas, yang mudah-mudahan tetap mengarah ke atas ya. Dengan sentimen-sentimen mungkin Januari ini mungkin nanti ada corporate action atau laporan keuangan ya, mungkin ya dimasuki bulan Februari nanti, mudah-mudahan nanti ada laporan keuangan sehingga memberikan sentimen ke saham ini untuk melanjutkan peluang penguatannya gitu. Oke. Kita selanjutkan ke candlestick-nya gimana? Nah, sama MA1-nya masih mengarah ke atas ya, masih mengarah ke atas, dan untuk range-nya saat ini saham Telkom atau TLKM ini memiliki range dari harga 4.168,17 rupiah per lembar sampai strong supportnya atau target harganya 4.492 rupiah per lembar. Memang untuk resistennya ini kan di area ini ya, di area 4.292,19. Memang untuk shortnya sih range-nya tuh mulai dari 4.168 tadi sampai 4.290 rupiah per lembar tadi ya. Ini range shortnya. Tapi kalau misalnya dia kuat di atas harga 4.262, dia bisa ke level harga 4.492 atau 4.500-an lah seperti itu. Oke, ini saham Telkom. Oke, kita lanjutkan ke saham berikutnya, ada saham ISAT atau Indosat Tbk. Oke. Nah, untuk saham Indosat ini sangat menarik sekali ya guys di sini. Ini garisnya ini bukan mirip sih, tapi dia berada di 0,38%-an gitu. Sudah masuk fase uptrend sih sebenarnya, tapi harus menunggu sentimen lagi. Kita akan mencoba konfirmasi ke parameter 20-nya ya. Kalau parameter 10 tadi kan 0,38% ya. Oke, parameter 20 dari Indosat ini CCI-nya ini berada di area minus 21%-an. Artinya apa? Masih berada di fase technical rebound tentunya. Oke, kita coba lanjutkan lagi di parameter 30. Di parameter 30 dia berada di minus 22,94%. Masih mengarah ke atas dan masih menunjukkan sinyal technical rebound, ya kan? Nah, ini harus bukan harus sih, tapi ini benar-benar butuh sentimen untuk emiten satu ini ya. Coba teman-teman kita harus perhatikan sentimennya. Mudah-mudahan nanti ada money flow, bisa teman-teman nanti tambahkan indikator money flow juga nanti ya. Mungkin next saya akan tunjukkan nanti caranya. Mudah-mudahan nanti ada inflow sehingga saham ini tetap menunjukkan sinyal penguatan. Oke. Kita lanjutkan ke MACD-nya bagaimana? MACD-nya masih mengarah ke atas, guys. Masih oke lah, ya kan? Masih oke lah gitu. Hanya saja ini kan di bawah 0 kan gitu. Harapannya sih kalau di atas 0 aja gitu. Kalau di atas 0 kan kenceng tuh naiknya gitu. Oke. Stokastik ini masih tergolong murah, masih mengarah ke atas, hanya tekanan uptrend-nya atau tekanan menguatnya udah mulai sedikit melandai sih gitu. Ya mungkin kalau sekedar profit taking itu hal yang wajar lah menurut saya. Disclaimer on ya. Lalu gimana untuk range-nya saat ini? Oke, sebelumnya saham ini memiliki range dari harga 5.451,32 rupiah per lembarnya di area supportnya sampai di area resistennya yaitu 5.961,94 rupiah per lembarnya. Oke, nah ini area resistnya di sini. Nah, ya kalau Anda melihat di sini ya kisaran dia berarti kan ditutup di level harga 6.000, artinya di atas area resistnya. Ya masih mepet-mepet lah 40 poinan lah gitu. Yang mudah-mudahan kuat di level harga
5.961 ini ya, sehingga nanti dia memiliki peluang penguatan lagi mudah-mudahan ke level harga resisten berikutnya, yaitu 6.374,63 rupiah per lembarnya, yang mudah-mudahan juga menguat lagi sampai ke 6.787,32 rupiah per lembarnya. Ya nanti kita perhatikan aja sentimennya, mudah-mudahan tetap ada inflow masuk ya di saham ini. Oke, untuk saham Indosat. Kita lanjutkan ke saham berikutnya, yaitu INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Oke, kita mulai lagi dari CCI parameter 10 di sini. Oke, di sini parameternya ini masih di area minus 90%-an ya. Artinya apa? Parameter 10 CCI ini masih menunjukkan sinyal technical rebound gitu. Dan parameter 20 juga mengkonfirmasi bahwasanya saham ini berada di bawah minus 100% malah. Minus 106%. Ini masih fase ya berusaha untuk masuk ke fase technical rebound ya. Parameter 30 bagaimana? INKP. Oke, parameter 30-nya ini di area minus 60%-an, minus 61%-an lah ya. Ini berarti masih secara longnya sih dia udah berada di fase technical rebound sih. Oke, shortnya ini masih technical rebound. MACD bagaimana? MACD sebelumnya ini udah mulai berkurang ya, tekanan downtrendnya sih udah mulai berkurang, sehingga harapannya dengan estimasi sampai tanggal 31 Januari nanti ini bisa memberikan sinyal sideways minimal, bahkan semoga aja nanti bisa sinyal garis warna biru ini nanti mengarah ke atas menunjukkan sinyal uptrend atau bahkan nanti bisa golden cross nantinya. Oke, itu untuk INKP. Untuk stokastiknya ya, parameter 1413 ini masih mengarah ke atas ya, masih kuat sebenarnya sih, masih kuat ya, masih tergolong relevan lah kalau kita mau koleksi, masih bisa gitu, tapi disclaimer on ya guys. Oke, ini masih boleh gitu karena nggak terlalu mahal sih, tapi emang belum masuk area overbought sih. Oke, untuk range-nya bagaimana? Untuk moving average-nya saham ini memang mantul sih ya, tapi ya itu tadi MA2-nya ini ada peluang memotong MA3 ke bawah gitu guys. Ya kita lihat aja lah, mungkin nanti kan ada fase koreksi atau sideways dulu ya sebelum nanti bisa uptrend. Oke, untuk range-nya saham ini saat ini berada di level harga supportnya itu di level harga 7.444,82 rupiah per lembar, dan dia memang ditutup di level resisten terdekatnya di resisten 1 maksud saya, yaitu di level harga 7.833,32 rupiah per lembar ya. Dan dia kan ditutup di level harga 7.900-an. Nah, ini agak ya hanya selisih sekitar 75 poin lah dari resistennya ya. It's okay. Karena dia kalau kuat di area ini ya minimal dia nggak sampai jeblok ke bawah ya. 7.440 ini nggak sampai ke bawah. Sehingga nanti dia bisa memantul lagi misalnya terjadi koreksi bisa ke 7.830 lagi, sampai bahkan ada peluang lagi mudah-mudahan nanti menguat sampai ke level harga 8.196 8.106. Yang mudah nanti bisa ke level harga 8.100 bahkan sampai ke level harga 8.380 rupiah per lembarnya. Oke. Itu untuk saham INKP. Kita lanjutkan ke saham berikutnya, ada saham Tekim di sini. Ciwi Kimia, pabrik kertas Ciwi Kimia Tbk. Oke, kita lanjutkan. Sisa parameter 10. Ini berada di area minus ini ya, 96% ya gitu. Tapi garisnya mengarah ke atas, artinya dia udah masuk ke fase technical rebound, tinggal sentimennya aja sih gitu. Mudah-mudahan kuat nanti berada di area 0 sampai 100. Nah, untuk parameter 20-nya masih jauh dari fase technical rebound, tapi sih ini bisa kita sebut dengan technical rebound. Hanya saja untuk mid-nya itu butuh benar-benar sentimen yang kuat, baik itu dari kinerja keuangan atau industrinya bagaimana, ya kan? Dan corporate action pastinya. Parameter 30 juga masih menguat dia. Tapi di area minus 120%. Ya, artinya masih jauh ya, minus 120% ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa masuk di area minus 100 sampai 0% lah minimal terdekatnya ya, mudah-mudahan untuk parameter CCI 30. Oke, kita lanjutkan ke MACD. Bagaimana MACD? Mirip ya dengan INKP, tekanan downtrendnya udah mulai agak berkurang ya kan,
sehingga nanti mudah-mudahan ada peluang untuk menguat lagi sideways ya, mudah-mudahan, sehingga nanti garis warna birunya mengarah ke atas bahkan bentuk pola golden cross pastinya. Oke guys. Oke, untuk stokastik bagaimana? Untuk stokastik ya kan, untuk stokastik ini berada di area oversold sebenarnya guys, gitu. Berarti di area oversold. Berarti apa? Cukup murah gitu. Tapi apakah harus beli? Saya nggak menganjurkan ya. Tapi Anda harus tetap update ya mengenai informasi atau perkembangan dari saham Tekim ini ya, JW Kimia. Oke, kita lihat dulu range-nya bagaimana. Untuk range-nya saham ini ya, MA-nya masih jauh. Ini malah dead cross ini, MA2 ke MA3 dead cross nih. Jadi dia harus kuat di level harga Rp7.024 atau Rp7.025 lah. Ya, dia paling nggak di level harga 7.000-an. Supportnya sampai ke level resistennya yaitu di level harga Rp7.382,08. Ini range-nya ya. Kalau nanti dia kuat, bahkan bisa break level harga 7.300-an, nanti dia bisa menguat lagi ke level harga Rp7.671,12 per lembarnya guys. Oke. Itu untuk saham Kiwi Kimia. Kita lanjutkan ke saham berikutnya. Saham berikutnya kita punya UNTR, United Tractors Tbk. Oke. Kita perhatikan di sini. Wow, untuk UNTR ya. Ini dia garisnya, wow, ini sisa parameter 10 dia berada di area 46%. Artinya ini bullish. Oke, untuk parameter 10, sisa ini saham UNTR bullish. Dan parameter 20 juga mengkonfirmasi ini di 90%. Artinya apa? Strong bullish di sini untuk mid-nya. Trennya berarti naik ya, menguat lah gitu. Tapi untuk parameter 30 kita harus hati-hati ya, kita harus hati-hati di sini karena dia berada di area 130%. Ini kita harus hati-hati di sini. Ya, kita harus hati-hati, oke. Untuk longnya kita harus hati-hati lah untuk longnya. Tapi untuk short dan midnya sih menarik. Disclaimer on. MACD garis warna biru masih mengarah ke atas meskipun di atas garis warna merahnya. Oke. Stokastik bagaimana? Stokastik sudah mengkonfirmasi sudah golden cross ya kan, di tanggal 20 sampai 21 Januari kemarin ya. Dan garis warna biru ini udah mulai berada di area overbought. Ini kita harus hati-hati guys. Tapi bukan berarti nggak boleh aja ya. Oke, range-nya bagaimana? Range-nya sebelumnya saham ini berada di level harga, terus saham UNTR ini ya, ini berada di level harga, kita akan coba pastikan dulu. Ya, level harga 22.450-an lah untuk supportnya sebelumnya, dan resistennya itu di level harga 2.325. Artinya dia ditutup di level harga area resisten ya, yaitu 20.000. Dia ditutup di level harga 23.500 ya, sedangkan resistennya ini kan di level harga Rp2.325 ya kan, dan dia berhasil ditutup di level harga Rp23.500 ya kan. Nah, target berikutnya yaitu resisten berikutnya yaitu di Rp24.266 per lembar, atau ya kita anggaplah 24.275 atau 24.300 lah gitu. Mudah-mudahan bisa menguat, bahkan bisa break lagi dia ke level harga Rp25.582 atau Rp25.575 atau Rp25.600 per lembarnya. Oke. Untuk saham United Tractor atau UNTR. Dan kita berikutnya ada saham ASII atau Astra International Tbk. Oke, bagaimana dengan saham ASII? Untuk parameter 10 dia masih mengarah ke atas garisnya, tapi minus 112% ya. Dia masih butuh energi lagi untuk masuk ke fase technical rebound sebenarnya sih. Ya kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Parameter 20 mid-nya juga begitu, masih di minus 165%, masih butuh sentimen lagi untuk saham ASI ini. Oke. CCI parameter 30 juga ini masih di area minus 136%, masih butuh sentimen lagi untuk masuk di area technical rebound. Meskipun garisnya mengarah ke atas, ini sih sebenarnya sudah mulai ada peluang untuk technical rebound. Kita tinggal perhatikan aja nanti dari tanggal 24 Januari sampai tanggal 31 Januari itu seperti apa. Oke guys.
Ya, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan di sini. Oke, MACD bagaimana? MACD ya masih mengarah ke bawah tapi cenderung sideways ya, sideways to down sih sebenarnya sih. Ya mudah-mudahan nanti nggak jadi sideways to down lagi tapi menjadi sideways and sideways to up, bahkan jadi uptrend. Harapannya sih itu karena apa? Garis warna birunya ini masih cenderung mengarah ke bawah meskipun agak flat ya gitu. Meskipun agak flat gitu ya. Dan untuk stokastik ya kan, ini sudah golden cross di area oversold-nya sih gitu. Per tanggal 20 sampai 21 Januari kemarin. Ini masih cenderung ini ya, cenderung masih ada peluang penguatan meskipun memang bukan agak sih, tapi memang ini kan tadi kan MACD-nya masih flat gitu ya. Dan untuk range-nya bagaimana? Oke, kita perhatikan range-nya. Untuk MA-nya ini juga masih belum mengonfirmasi ya. MA1 masih mengonfirmasi downtrend sih. Tapi nggak begitu, maksudnya downtrend nggak begitu tajam gitu. Jadi mungkin ya sekedar ya paling di area itu aja sih gitu. Oke, kita coba tes lagi dengan ini. Kita coba dari sini ya. Oke, kita coba tes di sini. Untuk saham ASI sebentar. Oke. Ya kurang lebih seperti ini ya. Untuk saham Astra sendiri, range-nya dari saham Astra itu di level harga Rp5.542 per lembar sampai resistennya area resistennya di level harga Rp5.690 per lembar gitu. Ini resistennya 5.660 atau ya kita anggaplah 5.700-an lah gitu. Dan supportnya 5.542 atau kita sebut aja Rp5.525 per lembar. Oke, itu untuk supportnya sama Astra range-nya ya. Kalau dia kuat di level harga 5.525, nanti dia bisa ke harapannya sih bisa break 5.700, bahkan nanti bisa ke level harga 5.837 atau bahkan harga 6.000 nantinya harapannya ke sana. Oke, kita lanjutkan ke saham yang terakhir yaitu saham BBRI. Saham BBRI CCI parameter 10 ini berada di area technical rebound yaitu di area minus 67% untuk parameter 10-nya CCI-nya. Lalu untuk parameter 20, untuk parameter 20 di sini dia udah masuk area ini ya, uptrend. Dia tuh di area 2%-an. Ya, ini udah di atas 0 sih. Oke, tipis banget ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Parameter 30-nya, long-nya malah dia sudah uptrend banget ya. Dia di area 11%-an di sini. Artinya dia masih kuat. Untuk long-nya tuh masih oke lah gitu untuk saham BBRI ini ya. Oke, kita lanjutkan ke saham berikutnya. Indikator berikutnya MACD. Nah, ini MACD-nya. Ini dia mau dead cross sebelumnya. Tapi sekarang ini sideways ya. Jadi dia mau dead cross tapi mungkin karena ada sentimen pemulihan ekonomi, kinerja keuangannya udah mulai pulih ya kali, sehingga nanti berimbas ke sinyalnya ini jadinya sideways itu. Ya harapannya masih bisa menguat lagi sih. Mudah-mudahan nanti garis warna biru MACD itu mengarah ke atas sehingga nanti bisa menunjukkan sinyal penguatan. Untuk stokastik bagaimana? Untuk stokastik parameter 1413 di sini menunjukkan sinyal masih uptrend guys. Sudah terjadi golden cross ya di area 40% ya. Masih boleh lah kita kalau mau koleksi boleh aja sebenarnya, tapi disclaimer on ya. Oke, karena tadi sisa parameter 30 dan parameter 20 kan sudah berada di area uptrend bahkan bullish ya di situ. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Untuk moving average bagaimana MA-nya? Nah, ini moving average-nya ini malah mengarah ke bawah. Tapi kemarin sih di tanggal 20 Januari itu udah ada doji ya setelah Black Marubozu. Berarti kalau gini nih kita tinggal lihat sentimennya aja sih ke saham ini gitu yang akan mempengaruhi saham ini pastinya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan sebentar ke sini. Dia berarti polanya memang sideways ya. Itu seperti yang terkonfirmasi dari MACD tadi ya. Oke, untuk range-nya bagaimana? Untuk range-nya saat ini di level harga Rp4.088 level supportnya, dan resisten terdekatnya yaitu di level harga
Rp4.176 per lembar. Oke. Dan saham ini ditutup di level resistennya yaitu Rp4.170 per lembar. Jadi memang ya mudah-mudahan nanti kuat ya. Mudah-mudahan dalam estimasi kita mulai dari tanggal 24 Januari sampai tanggal 31 Januari nanti dia berhasil break high ya di level 4.200 sehingga nanti tidak untuk kemungkinan dia akan menguat ke level harga 4.300. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, itu aja guys di seri saham pilihan kali ini di analisa teknikal saham dan dengan periode waktu dari tanggal 24 Januari sampai tanggal 31 Januari 2022 pastinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan juga terima kasih sudah memberikan supportnya, dan buat yang belum menekan tombol subscribe-nya, yuk ditekan tombol subscribe-nya, oke? Serta nyalakan loncengnya. Dan buat yang di podcast, di follow aja My Pod Story. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Oke, jangan lupa untuk vaksin juga agar kita segera keluar dari pandemi, karena kalau kita nanti sudah vaksin ya maka akan terbentuk kekebalan secara komunal, sehingga nanti apa imbasnya kalau kita berhasil keluar dari pandemi, nanti pasar akan ramai lagi itu, dan siapa lagi yang untung ya, kita juga pastinya ya kan. Oke, itu saja saran dari saya, semoga senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.